Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat dan gembira. Dan salam jumpa kembali. Saya akan melanjutkan kembali penjelasan tentang perubahan dalam tata perayaan Ekaristi yang baru 2020. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas atau melihat dalam perubahan yang ada dalam liturgi sabda. Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit atau sedikit memberitahukan apa yang berubah di dalam tata perayaan Ekaristi yang baru tahun 2020 ini di bagian ritus pembuka. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian liturgi sabda. Dalam liturgi sabda pada bagian ini mulai dari bacaan sampai dengan doa umat. Jadi di dalamnya itu apa yang berubah mulai dari bacaan sampai dengan doa umat. Nah, pertama-tama kita lihat mulai dari bacaan. Pada bacaan pertama, kedua tidak ada yang berubah, semua sama. Yang berubah itu pada bagian bacaan Injil yang dibacakan oleh imam atau diakon. Yang berubah di situ, yang pertama itu di bagian dialog pembuka dan juga nanti di aklamasinya. Jadi di bagian dialog pembuka itu biasanya diakon atau romo yang membacakan Injil biasanya dengan kalimat inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius atau menurut Lukas. Nah, pada tata perayaan Ekaristi yang baru ini, di TPE yang baru ini tidak lagi disebutkan inilah Injil Yesus Kristus, tetapi hanya inilah Injil suci menurut Matius, menurut Lukas, atau menurut Yohanes. Jadi tidak disebutkan lagi Injil Yesus Kristus, tapi inilah Injil suci. Nah, umat tetap menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Lalu setelah menjawab itu baru membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Nah, itu pada dialog pembuka. Pada bacaan Injil. Kemudian setelah bacaan Injil itu aklamasinya juga sedikit berubah. Jadi pada TPE yang lama 2005 itu ada tiga cara pada aklamasi sesudah Injil. Nah, yang pertama biasanya romo mengatakan demikianlah Injil Tuhan. Lalu umat menjawab terpujilah Kristus. Lalu juga cara yang kedua, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu umat menjawab, sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu yang kemudian cara yang ketiga, tapi ini saya sendiri jarang mendengar yang cara ketiga dipakai ini. Inilah Injil Tuhan kita. Lalu umat menjawab, sabdamu sungguh mengagumkan. Nah, itu pada bagian aklamasi sesudah Injil. Pada TPE baru ini, yang 2020 ini, hanya ada satu cara. Jadi, kalau pada TPE lama dikatakan, biasa romo mengatakan, demikianlah Injil Tuhan, sekarang akhirnya itu disebutkan demikianlah sabda Tuhan. Nah, umat tetap menjawab terpujilah Kristus. Jadi dari bacaan pertama, kedua, dan ketiga itu diakhiri, bacaan selalu diakhiri dengan lektor dan imam mengakhiri dengan kata yang sama, demikianlah sabda Tuhan. Lalu kemudian umat menjawab kalau bacaan pertama dan bacaan kedua syukur kepada Allah, lalu pada bacaan Injil itu terpujilah Kristus. Tetap sama jawabannya pada TPE yang
Lama. Nah, itu di bagian bacaan. Kemudian di pada rubriknya itu yang khusus diketahui oleh imam dan atau diakon, tapi saya hanya membahas yang perlu diketahui oleh umat. Nah, tentu nanti imam dan diakon mereka sudah belajar sendiri untuk rubrik atau yang khusus untuk mereka sendiri. Lalu kemudian kita pindah ke bagian syahadat atau pengakuan imam. Pengakuan iman. Pada TPE yang lama tidak ada pola lagu. Jadi biasanya kita diajak oleh imam atau romo, biasanya kita diajak, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita, atau marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Tidak ada pola lagu. Nah, pada TPE yang baru ini ada 2 pola lagu yang disediakan untuk memulai untuk kalimat aku percaya akan Allah. Jadi biasanya kan hanya diucapkan saja, didaraskan saja aku percaya. Tetapi pada TPE yang baru ini ada 2 pola lagu yang bisa dipakai untuk memulai kalimat aku percaya. Terus di dalam pengakuan iman ini, pada TPE yang lama, pada rubriknya itu, pada saat kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, itu kan di dalam TPE itu kan dikasih catatan miring. Nah, pada saat itu dalam TPE lama itu kita sikap liturginya pada waktu Natal kita berlutut. Pada waktu Natal kita berlutut, dan pada hari-hari biasa kita menebahkan dada saja, menunduk sambil menebahkan dada, yang artinya bahwa kita mengenangkan inkarnasi, penjelmaan yang terjadi pada waktu Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, pada TPE yang baru, kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria itu dikasih catatan kita berlutut, sikap liturginya kita berlutut bukan hanya pada hari Natal, tetapi pada saat kita merayakan hari raya kabar sukacita. Nah, jadi saat kita mengucapkan pengakuan iman kita itu dan sampai pada kalimat itu, kita berlutut pada hari raya Natal dan pada hari raya kabar sukacita. 2 kali. Kalau dalam TPE lama itu 1 kali, tapi dalam TPE baru itu 2 kali. Nah, itu yang berubah. Jadi ada 2 hal yang berubah. Yang pertama itu untuk memulai pengakuan iman, kita pada TPE yang lama itu hanya didaraskan saja. Kemudian dalam TPE baru itu disediakan 2 pola lagu. Kemudian kalimat yang dikandung dari Roh Kudus itu sikap liturginya dilakukan berlutut hanya pada hari raya Natal. Kemudian pada TPE yang baru dilakukan 2 kali pada hari raya Natal dan hari raya kabar sukacita. Nah, di bagian doa umat itu di rubriknya dituliskan doa universal atau doa umat beriman. Nah, ajakan imam itu misalnya, saudara-saudari marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Nah, nanti lektor akan membacakan doa itu lalu diakhiri dengan marilah kita mohon. Lalu umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu, atau juga kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, itu di dalam liturgi sabda diakhiri dengan doa umat. Kira-kira itu yang berubah dari TPE lama ke TPE baru dalam bagian liturgi sabda. Nah, demikian penjelasan singkat ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman.
ikuti terus video berikutnya. Kita akan melihat perubahan yang ada di dalam tata perayaan Ekaristi baru tahun 2020 pada bagian liturgi Ekaristi. Nah, yang belum melihat pada video pertama pada ritus pembuka, silakan melihat video sebelumnya dan terus mengikuti channel ini. Yang belum subscribe boleh di subscribe, dukung terus dengan subscribe Anda. Terima kasih, salam jumpa, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.